Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam gerakan cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Kakak ajak baca bersama ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semuanya. Adik-adik, takut adalah senjata iblis untuk membuat anak Tuhan menjadi mundur. Adik-adik, takut adalah senjata iblis untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi mundur, tidak mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi, firman Tuhan mengajarkan kepada adik-adik untuk menjadi pribadi yang berani, yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik. Adik-adik, ingat, kita tidak boleh takut pada apapun juga. Kita harus berani, tidak boleh takut lagi. Kakak jadi ingat kisah Alkitab. Ada kisah tentang orang yang berani, namanya adalah Yosua. Pada waktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengirim 12 orang pengintai. Di antara pengintai itu ada Yosua dan Kaleb. Setelah mereka mengintai, hasilnya disampaikan kepada Musa. Tahukah adik-adik apa yang disampaikan ke-12 pengintai ini? Kakak ceritakan ya. 10 orang pengintai menceritakan hal yang menakutkan. Mereka berkata bahwa orang Kanaan besar-besar seperti raksasa dan orang Israel bagaikan belalang bagi orang Kanaan. Jika orang Israel mencoba masuk ke tanah Kanaan, pasti mereka akan kalah. Laporan 10 pengintai ini tentunya membuat ciut hati bangsa Israel. Tetapi ternyata Yosua dan Kaleb melaporkan dari sudut pandang yang berbeda. Mereka berkata bahwa memang benar orang Kanaan seperti raksasa dibandingkan dengan bangsa Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb juga menyampaikan bahwa Allah jauh lebih besar dari orang Kanaan, sehingga bangsa Israel pasti akan menang. Adik-adik, Yosua dan Kaleb tetap berani karena mereka punya iman. Mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah pasti akan menolong mereka. Nah, adik-adik, Tuhan mau kita anak-anaknya juga harus berani. Jangan mau ditipu iblis dengan roh ketakutan. Akibat laporan 10 pengintai tadi, orang Israel jadi tidak berani masuk Kanaan. Apa ya akibat dari ketakutan tadi? Akibatnya, mereka tidak bisa menerima janji Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Hanya tersisa Yosua, Kaleb, dan orang-orang yang berumur di bawah 20 tahun dan anak-anak saja yang boleh masuk Kanaan.
Kenapa adik-adik? Karena banyak orang yang mendengar laporan itu menjadi takut. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Mereka bersungut-sungut dan Tuhan akhirnya tidak mengizinkan mereka masuk tanah Kanaan. Ingat, kalau adik-adik takut, tandanya adik-adik kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus takut dan hormat hanya kepada Tuhan saja. Mari kita minta Tuhan Yesus agar diberi keberanian untuk berdoa, untuk bersaksi, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, jangan takut, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar dari roh atau penguasa di udara atau apapun juga. Haleluya! Adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni saya kalau saya masih takut terhadap hal-hal yang seram. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai hidup saya. Berikan saya keberanian untuk mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin.